Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Di malam pergantian tahun, Presiden menghabiskan waktu bersama pengungsi korban bencana di daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan. Presiden sempat menyinggung progres penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara. Prabowo bilang saat ini hampir tidak ada lagi desa yang terisolasi akibat bencana. Ia berjanji pemerintah tidak akan meninggalkan warga korban bencana. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara, sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Bukan kali ini saja kunjungan ke korban bencana Sumatera. Di bulan Desember, Presiden telah 4 kali melakukan kunjungan ke 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Pada kunjungan pertama 1 Desember lalu, Prabowo sempat meninjau beberapa daerah dan memerintahkan percepatan pembukaan akses di daerah yang terisolasi agar warga bisa segera mendapat bantuan. Sama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus. Tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Presiden juga menjanjikan penyediaan listrik, air bersih, dan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak. Saya dapat laporan listrik di Sumatera Barat sudah hampir air mati Pak, air. hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Alhamdulillah. 7 Desember 2025, Presiden Prabowo kembali berkunjung ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kali ini fokus mengevaluasi progres perbaikan infrastruktur yang rusak. Presiden memberi perhatian khusus pada pembangunan jembatan dengan menunjuk Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai penanggung jawab. Ditargetkan pembangunan setiap jembatan akan berlangsung selama 1 minggu. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey yang sedang dibangun. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan lagi. Saya tunjuk nanti Kasat untuk membantu dan pemerintah daerah, karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Siap. Prabowo juga mulai memberi perhatian pada pembangunan hunian sementara dan menegaskan pemerintah pusat akan membantu mencarikan lahan. Hunian sementara, Pak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per Prefab.
Prefab. Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Kita akan cari tanah-tanah negara, ya. Jadi nggak boleh ada Pemda yang keluar uang untuk lahan. Pada kunjungan ketiga, 17 Desember 2025, Presiden Prabowo meninjau pemulihan infrastruktur dasar dan fasilitas publik, lalu memberikan penekanan pada pembangunan hunian sementara bagi korban bencana. Target pembangunannya 1 bulan. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan, supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Prabowo Subianto menegaskan akan terus mengawal penanganan dampak bencana di Sumatera. Presiden pun berjanji setiap pekan akan datang ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Dalam rapat kabinet 15 Desember lalu, Prabowo menargetkan dampak bencana Sumatera akan pulih dalam waktu 2 hingga 3 bulan mendatang. Liputan Kompas TV.